Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Salah satu keajaiban yang bisa disaksikan selama berabad-abad adalah sumur air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah sumber mata air yang paling aneh dan unik di dunia. Pasalnya, sejak dulu air tersebut tidak pernah habis. Walaupun memasuki musim haji, di mana jutaan orang mengambil air tersebut, sumber air tersebut tidak pernah kering sekalipun. Selain itu, air Zam-Zam juga memiliki banyak keajaiban. Tentu kita merasa penasaran dengan hal tersebut. Berapa banyak air yang dikuras setiap kali musim haji? Jamaah haji yang datang dari seluruh belahan dunia setiap musim haji umumnya berjumlah sekitar 2,5 juta jamaah. Semua jamaah mendapatkan 5 liter air Zam-Zam saat pulang ke tempat asalnya. Jika 2,5 juta orang pulang dengan masing-masing 5 liter air Zam-Zam ke negaranya, setidaknya sudah 12,5 juta liter air yang diambil. Ini belum termasuk kebutuhan konsumsi para jamaah haji yang berada di sana selama 25 hari, di mana tiap orang menghabiskan setidaknya 1 liter air sehari. Jadi, totalnya sudah mencapai 50 juta liter. Seorang dokter asal Mesir pada tahun 1971 mengatakan pada pers Eropa bahwa air Zam-Zam tidak sehat untuk dikonsumsi. Dasar asumsinya adalah karena kota Mekah berada di bawah garis laut. Menurut dokter Mesir tersebut, air Zam-Zam berasal dari air sisa atau limbah warga kota Mekah yang meresap dan mengendap, yang kemudian terbawa bersama dengan air hujan setelah itu keluar dari sumur Zam-Zam. Akhirnya, berita itu sampai ke Raja Faisal. Raja pun mengutus Menteri Pertanian dan Sumber Air agar menyelidiki masalah tersebut. Raja pun kemudian mengirim contoh air Zam-Zam ke berbagai laboratorium di Eropa untuk diuji. Insinyur kimia bernama Torik Hussein yang bertugas di Jeddah mendapatkan mandat untuk menyelidikinya. Saat memulai tugas, Torik belum memiliki gambaran bagaimana sumber air Zam-Zam dapat menyimpan air yang sangat banyak, seolah tidak ada batasnya. Ia ingin memecahkan misteri air Zam-Zam yang tidak pernah habis. Torik sangat terkejut saat melihat bahwa ukuran sumur tersebut hanya sekitar 5 kali 4 meter. Tentu sulit dibayangkan sumur yang kecil ini dapat mengeluarkan jutaan liter air setiap musim haji. Hal tersebut juga sudah berlangsung selama ribuan tahun silam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan hasil penelitian, mata air Zam-Zam dapat memancarkan air 11-18 liter per detik. Jadi setiap menit dapat dihasilkan 660 liter air. Fakta ini tentu sangat mencengangkan. Torik mulai mengukur berapa kedalaman sumur Zam-Zam. Beliau meminta asistennya untuk masuk ke dalam. Sumur itu ternyata hanya mencapai bahu asistennya yang tingginya 5 kaki 8 inci. Kemudian ia meminta asistennya untuk memeriksa jika mungkin ada saluran pipa atau cerukan di bawahnya. Namun setelah memeriksa semua tempat ternyata tidak ada apapun. Beliau pun berpikir, apakah mungkin air sumur ini disuplai dari luar lewat saluran pompa yang berkekuatan besar? Jika kejadiannya seperti itu, ia dapat melihat naik turunnya permukaan air secara signifikan. Namun, dugaan Torik ini tidak terbukti karena tidak ditemukan adanya gerakan air mencurigakan dan tidak ada alat yang dapat menyuplai air dalam jumlah yang besar. Kemudian,
Torik meminta asistennya masuk kembali ke dalam sumur, kemudian memintanya berdiri dan diam sambil mengamati sekitarnya. Tidak lama setelah itu, asistennya mengatakan bahwa di bawah telapak kakinya pasir halus seolah menari-nari dan air tersebut keluar dari dasar sumur. Kemudian asistennya diminta untuk mengelilingi sumur saat pompaan air yang akan dialirkan ke tempat distribusi air. Asistennya tersebut merasakan bahwa jumlah air yang keluar dari dasar sumur itu sama besar seperti sebelum dipompa. Aliran air yang muncul jumlahnya sama di tiap titik sehingga permukaan sumur terasa relatif stabil dan tidak menimbulkan guncangan besar. Setelah air Zam-Zam diteliti di Saudi Arabia dan Eropa, menunjukkan bahwa air Zam-Zam mengandung fluorida yang efektif untuk membunuh kuman seperti sudah mengandung obat. Perbedaan antara air Zam-Zam daripada air sumur biasa di kota Arab dan Mekah adalah dalam hal jumlah garam, magnesium, dan kalsium. Air Zam-Zam mengandung kedua mineral tersebut sedikit lebih banyak. Tak heran jika jamaah haji yang kelelahan lalu minum air Zam-Zam, mereka merasa kesegaran kembali. Selain itu, komposisi kandungan garam dan rasanya selalu sama sejak sumur ini terbentuk. Rasa tersebut selalu terjaga dan diakui oleh seluruh jamaah haji dan umroh yang selalu ke sana setiap tahun. Berdasarkan penelitian ilmiah di laboratorium Eropa, air Zam-Zam memang lain. Zat yang terkandung di air tidak sama dengan sumur lainnya di sekitar Mekah. Hal mencengangkan lainnya adalah tidak ada lumut sedikit pun di sumur ini, sehingga air Zam-Zam selalu bebas dari kuman. Pada saat sumur-sumur di Mekah kering, sumur air Zam-Zam tetap berair. Selain itu, Zam-Zam juga dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Demikian sedikit pencerahan untuk menguak misteri air Zam-Zam yang tidak pernah habis. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.